warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa STOK Bina Guna Medan. Kami ingin mewawancarai guru olahraga yang dimana beliau bekerja di SMP Madani. Jadi Pak, kami ingin bertanya, gimana sih faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dalam bidang olahraga? Apa sih penyebabnya gitu? Baik, kalau faktor penyebab terjadinya korupsi di bidang olahraga sangat banyak ya, dan banyak berpengaruh pada bidang olahraga terutama. Yang pertama itu bisa menghambat yang namanya kegiatan olahraga, karena kalau seandainya terjadi korupsi di bidang olahraga seperti pengadaan perlengkapan alat, ini kita karena kita bercerita atau bertanya tentang pendidikan olahraga di SMP maupun di SMK dan seterusnya. Jadi maka di sekolah itu pasti membutuhkan yang namanya alat-alat olahraga ataupun perlengkapan sarana prasarana olahraga. Jadi apabila terjadi korupsi di situ, ini efek dampaknya banyak. Yang pertama akan ada terjadi kerugian dalam apa? Dalam bentuk kegiatan olahraga yang di sekolah tadi. Contohnya, apabila tidak terjadi korupsi di pengadaan dana yang seharusnya tadi anggaran yang dikeluarkan dalam Dispora atau di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk di sekolah-sekolah itu, contohnya kita bilang seandainya nih 100 juta disuplai kepada Dispora perlengkapan, tapi ada kan terjadi pemotongan atau korupsi dari biaya tadi, yang tadinya 100 bisa jadi ke 80. Maka dampaknya kemana? Yang namanya perlengkapan alat olahraga ini kita semua tahu tidak ada yang murah pastinya. Jadi yang pertama bola kakinya aja contoh, untuk bola kaki mungkin terjadi korupsi, jadi kualitas bolanya tidak baik. Mungkin nggak sampai 1 semester udah wajib mengganti bola lagi. Atau net volley atau net badminton, kualitasnya juga tidak baik. Yang harusnya tadi mendapat suplai ataupun bantuan dari Dispora, diberilah net volley yang terbaik dengan yang jaringnya bagus, itu mungkin bisa bertahan 1 semester. Seharusnya 1 semester, jadinya dia tidak bisa sampai 1 semester. Nah, karena di sini di dalam pendidikan olahraga tadi kita mendidik, bukan melatih. Jadi membutuhkan perlengkapan yang setidaknya bisa bertahan dalam 1 semester. Kalau melatih, oke, kita bisa untuk membuatnya tadi tidak tidak terlalu lebih baik. Bisa juga kita buat bola tadi, yang penting dia lebih banyak. Nah, kalau berbeda dengan mendidik, kalau mendidik perlengkapannya itu aja berulang-ulang dipakai yang namanya alat. Kalau terus digunakan lama-lama akan jadi mudah rusak. Intinya kualitas barang, kalau terjadi korupsi, kualitas barang, sarana prasarana olahraga berkurang. Pembelajaran tidak efektif Pembelajaran, jadi berkurang, belajar tidak efektif. Yang kedua, kalau terjadi korupsi di pendidikan olahraga, di dunia pendidikan olahraga, apalagi yang terjadi efeknya itu yang kedua, selain tadi pembelajaran tidak efektif, maka juga akan terjadi yang namanya seperti ada kekurangan ya, yang tadinya kita dalam program latihan ataupun program pembelajarannya itu mungkin sesuai dengan silabus yang kita buat, ternyata tidak ada. Bukan tidak ada, kita mau buat ini contohnya volley nih. Kita mau buat volley, di dalam silabus itu ada volley, atau kurikulum kita ada volley. Kita mau mengajari tentang volley, tapi karena alat yang tidak ada tadi, tidak terdukung juga. Kurang lebih seperti itu kalau untuk dampak kepada dunia pendidikan olahraga, baik SD, SMP dan SMK sampai ke jenjang perguruan tinggi. Itu dampak. Seperti itu Pak ya. Jadi kurang efektif untuk pembelajaran Pak. Sangat kurang efektif. Nah, kemudian gimana kalau misalnya
tidak ada korupsi dalam bidang olahraga? Oh, kalau itu otomatis ya. Kebalikan dari yang pertama pembahasan kita. Kalau terjadi korupsi, sangat tidak efektif pembelajaran. Kalau tidak ada korupsi, mungkin yang pertama keuntungan dari dinas pendidikan pemuda dan olahraga dan seterusnya itu tidak tidak terlalu banyak yang mengeluarkan dana. Kenapa? Tadi contoh gini, seandainya Dispora tadi menyuplai salah satu yayasan atau perguruan ataupun SMP ataupun apa dia namanya, dia menyuplai bola yang harusnya tadi bisa bertahan 1 semester, ternyata karena ada timbul korupsi di dalam pembiayaan tadi, penyuplai tadi, maka yang harusnya 1 semester jadinya 1 semester bisa 2 kali atau 3 kali. Tapi kalau tidak terjadi korupsi, mungkin itu bisa efektif. Jadi dia lebih tepat anggaran tadi ya. tidak berkurang dan tidak merugi baik dari dunia pendidikan maupun dari pemerintahan. Jadi pemerintah atau Dispora tidak lagi mengeluarkan 2 kali atau 3 kali biaya yang akan menyuplai perlengkapan sarana prasarana tadi. Jadi itu kalau seandainya tidak ada terjadi korupsi di dalam dunia pendidikan. Terus bagaimana Pak jika pengaruh tidak terjadi korupsi? Nah, kalau tidak terjadi korupsi pengaruhnya sangat banyak, sangat luar biasa ya. Artinya gini, pertama bisa berjalan baik program, baik gurunya ataupun di yayasan perguruan dan sebagainya. Guru bisa menjalankan programnya sesuai dengan kurikulum yang dia buat. Guru bisa membuat schedule, jadwal kegiatan belajar mengajar ya, KBM, kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kurikulumnya. Itu kalau tidak terjadi. Guru ataupun sekolah bisa lebih efektif untuk memberi perlengkapan sarana prasarana olahraga. Ini kalau tidak terjadi korupsi. Tapi yang kita sesalkan itu terjadi korupsi. Itu ya, berarti penyebab korupsi di bidang olahraga ini sangat bahaya, Pak ya. Ya, Rusak. Sangat rusak. Bahkan pengaruh ke anak-anak pun ada gitu. Gitu ya. Ya, karena yang tadinya kita mau memberitahu dia tentang satu materi yang jadinya dia tidak tahu, dia tidak paham. Kenapa? Perlengkapan kita tidak ada. Kita tahu sendiri semua yang namanya pendidikan olahraga itu 90% di lapangan, 10% itu baru materinya. Jadi kalau kita terus belajar di dalam ruangan atau materi, anak-anak tidak dapat ilmu yang pas. Seperti yang saya katakan, kita pendidikan bukan membuat seorang atlet. Berbeda kalau kita membuat seorang atlet, mereka 100% total di lapangan, tidak ada materi. Materi tetap di lapangan mereka lakukan. Jadi lebih lebar mereka atlet tadi, ada anak-anak. Jadi kalau anak-anak tanggung jawabnya tadi itu tadi kita. Kalau seandainya terjadi korupsi, itu akan terjadi dampak ke anak-anak juga. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi seperti itu kurang lebih. Jadi boleh lah Pak, kami minta masukan supaya kami ini menjadi mahasiswa yang jujur dan tidak berkorupsi. Ya, saya rasa kalau kalian sebagai mahasiswa generasi penerus, calon-calon guru-guru olahraga dimanapun nanti kalian berada, yang pertama sekali korupsi bukan hanya biaya ya. Kita mulai dari yang terkecil. Yang sangat-sangat yang tidak orang pikirkan apa waktu. Jadi mulailah dari hal yang paling termudah terkecil, disiplin dengan waktu. Jangan sampai kita cerita korupsi dana dari Dispora begini tapi sementara guru olahraganya juga tidak disiplin dalam waktu. Berarti kita sudah korupsi. Jadi saya berharap pada adik-adik dari Stok Bina Luna Medan, calon-calon guru olahraga yang insya Allah nanti juga akan menggantikan saya ataupun menggantikan siapapun, pastinya kalian akan menggantikan regenerasi. Jadi tugas kalian adalah mendidik. Maka supaya kita tidak terjadi korupsi, kita pertama sekali dimulai dari yang terkecil. Apakah itu? Waktu, disiplin. Setelah kita sudah
mengontrol diri kita untuk tidak korupsi waktu, maka akan seterusnya mungkin pelan-pelan pemerintahan juga akan lebih baik. Nah, sementara kita sendiri tidak memberi contoh yang lebih baik. Saya rasa itu harapan saya kepada adik-adik dari STMK Bina Gunung Medan. Dan kebetulan juga saya juga alumni STMK Bina Gunung Medan. Saya harap itu ya. Mungkin sekedar itu saja yang mau kami wawancarai Pak. Ya. Lebih dan kurangnya kami terima kasih banyak atas waktu yang telah Bapak berikan, dan semoga pembelajaran yang Bapak berikan ini kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Oke, ya, sama-sama. Oke, baik teman-teman, dalam pembelajaran pendidikan anti korupsi, jadilah orang yang jujur dan kuatkan iman kalian agar kalian itu tidak melakukan tindakan korupsi, karena korupsi ini dampaknya sangat banyak, yang dimana korupsi ini banyak orang-orang yang dapat dilibatkan sehingga mereka ini tidak benar. Mungkin sekian dari kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.